Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami ingin mempresentasikan topik 11 dalam pembelajaran Pancasila. Kami terdiri dari 3 pemateri. Pemateri pertama atau sebagai pembuka, saya sendiri Helena Putri Siite, dan pemateri kedua yaitu Mayang Anindya Pulosari, dan pemateri ketiga dan sebagai penutup yaitu Hafizal Eka Raditya. Saya akan membawakan materi pertama. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah tentang mekanisme adaptasi dalam perspektif Pancasila dalam berbagai situasi. Mekanisme adaptasi dalam perspektif Pancasila dapat dilihat sebagai cara untuk menjaga keselarasan antara nilai-nilai dasar Pancasila dengan berbagai situasi yang berubah. Berikut beberapa contoh mekanisme adaptasi dalam perspektif Pancasila. Yang pertama ada dialog dan musyawarah. Pancasila mengutamakan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat. Dalam situasi konflik atau perbedaan pendapat, mekanisme adaptasi yang sesuai adalah melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai konsensus yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada toleransi dan keragaman. Pancasila mengakui keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Mekanisme adaptasi di sini adalah mempromosikan toleransi antar kelompok masyarakat, serta menghargai perbedaan dan memastikan bahwa semua kelompok merasa diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pancasila memerlukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan peningkatan kualitas hidup manusia. Yang keempat ada pendidikan dan kepemimpinan. Pancasila menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mekanisme adaptasi dalam pendidikan adalah menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut. Yang kelima ada pemberdayaan masyarakat. Mekanisme adaptasi dapat melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dan yang keenam ada perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Pancasila menegaskan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme adaptasi dalam konteks ini adalah memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan atau tindakan pemerintah tetap mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya adalah yang ketujuh ada keberlanjutan ekonomi. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menuntut distribusi yang adil dalam ekonomi. Mekanisme adaptasi dapat melibatkan reformasi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mencapai keadilan ekonomi. Dan yang ke-8 ada anti korupsi. Pancasila menekankan prinsip kejujuran dan anti korupsi. Mekanisme adaptasi dalam situasi ini adalah melibatkan pemberantasan korupsi dan memastikan tindakan korupsi tidak merusak nilai-nilai Pancasila. Adaptasi dalam perspektif Pancasila haruslah memastikan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila tetap menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam berbagai situasi, sehingga Indonesia dapat mencapai masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan cita-cita Pancasila. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Anindya Pulosari dari Fakultas Hukum. Di kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara kedua akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu terkait materi cara menyusun konsep penyelesaian masalah melalui penerapan nilai Pancasila. Latar belakang. Pancasila adalah landasan ideal dalam menjalankan kehidupan nasional. Pancasila yang ditemukan formulasinya pada pembukaan Undang-Undang 1945 adalah suatu pandangan atau nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai kehidupan nasional. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas, dan aktualitasnya yang jika kita pahami, hayati, percayai, dan amalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian agung peradaban bangsa.
Pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut dalam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut. Sila yang pertama, nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, transendental dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Negara menurut alam Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sila yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persatuan dunia itu dikembangkan melalui eksternalisasi dan internalisasi. Sila yang ketiga, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara kesatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perorangan. Persatuan dan kebinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi yang diekspresikan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Sila yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulatan rakyat. Ketika kebebasan politik berkelindang dengan kesetaraan ekonomi yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam rangka musyawarah mufakat. Lalu sila yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi di permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan. Artinya, sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial di satu sisi, mewujudkan keadilan sosial itu harus mencerminkan etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, pengalaman sila-sila Pancasila bisa mengakar dari perwujudan keadilan sosial dalam berkehidupan kebangsaan, sosial, dan budaya. Perspektif Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai paradigma ilmu apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas tiga hal, manusia, alam serta Tuhan Yang Maha Esa tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma. Paradigma itulah yang akan menentukan nilai-nilai teologis, filosofis, maupun ideologis yang dianutnya. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hafizal Eka Raditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi moral. Moral keturunan sebagai tata cara dalam kehidupan adat istiadat atau kebiasaan. Gunarsa mengemukakan bahwa moral misalnya gabungan nilai-nilai berbagai perilaku untuk dipatuhi. Contohnya, pesan orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Memperluas dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan, misalnya kebiasaan merokok. 3. Mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pergaulan remaja. 1. Mampu mengontrol dan membawa diri dalam segala situasi. 2. Mencari kawan yang baik
dan dapat memotivasi untuk mengembangkan potensi diri. 3. Mengucapkan sikap tanggung jawab terhadap sesama tugas yang diemban. Result, manfaat moral untuk memotivasi manusia dalam bertindak dan berbuat baik yang didasari dan dilandasi oleh kewajiban mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukan. Istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia, serta menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.